Dongengnya, Mbak Hara suka nggak sama dongengnya? Suka. Suka. Dongengnya tadi tentang apa? Adab di kamar Mandi. Kalau di kamar mandi boleh nggak berlama-lama sambil nyanyi? Nggak boleh. Iya, kalau gitu, kalau mau masuk kamar mandi pakai kaki Kiri. pakai kaki kiri dan juga baca Doa. Bisa suka nggak sama dongeng yang tadi? Suka. Suka. Dongengnya tadi tentang adab di kamar Mandi. mandi. Kalau kita lagi di kamar mandi boleh nggak kita lama-lama sambil bernyanyi dan bermain? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau masuk kamar mandi harus Doa. berdoa pakai kaki kiri. Betul. Terima kasih. Nggak sama dongeng Kabi? Suka? Iya, dongeng Kabinya tadi mengajarkan tentang adab yang ada di kamar Mandi. mandi. Kalau kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri dan juga baca Doa. Dica suka sama dongengnya yang tadi dilihat. Suka. Dongengnya tadi menceritakan tentang apa? Adab di kamar mandi. Kalau kita ada di kamar mandi, boleh nggak bermain-main berlama-lama? Nggak boleh. Tidak boleh, karena kamar mandi itu tempat yang kotor. Kalau masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri dan juga baca Doa. Yang tadi suka dongengnya tadi tentang adab di kamar. Mandi. Kalau kita mau masuk kamar mandi, kita pakai kaki Kiri. kiri dan juga baca Doa. doa. Terima kasih ya. Iya, suka nggak sama dongengnya tadi? Suka. Dongengnya tadi tentang adab di kamar mandi. Kalau kita ada di kamar mandi, kita pakai kaki kiri dan juga baca doa. Boleh nggak lama-lama kita di kamar mandi? Nggak boleh. Mas Brian tadi sudah lihat dongengnya? Sudah. Suka nggak sama dongengnya? Suka. Suka. Dongengnya tadi bercerita tentang adab yang ada di kamar mandi. Kalau kita mau masuk kamar mandi, kita pakai kaki kiri. Kalau kita pakai kaki kiri sambil apa? Sambil berdoa. Kalau di dalam kamar mandi tidak boleh Lama. Iya. Tadi lihat dongengnya? Iya. Iya, suka nggak sama ceritanya? Suka. Ceritanya tentang apa tadi? Adab di kamar mandi. Kalau kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri, juga baca doa. Kemudian kalau di kamar mandi boleh nggak berlama-lama? Nggak boleh. Soalnya kamar mandi tempat yang kotor. Betul. Zabran tadi kan lihat dongengnya. Suka nggak sama dongengnya? Suka. Dongengnya tadi tentang apa? Adab di kamar mandi. Kalau kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri dan juga baca doa. Kalau di kamar mandi boleh nggak kita berlama-lama? Tidak boleh. Oke. Dengerin nggak dongengnya? Lihat dongengnya. Iya. Suka nggak sama dongengnya? Suka. Dongengnya tentang apa tadi? Adab di Sama mandi. Iya, kalau mau masuk kamar mandi pakai apa? Kaki Kiri. dan juga baca Doa. doa. Kalau di kamar mandi boleh nggak kita berlama-lama? Nggak boleh. Nggak boleh. Bagus ya dongengnya tadi. Iya. Iya, oke. Dongengnya. Lihat dongengnya tamboten memang. Lihat dongengnya tamboten kan tadi. Motor. Boten. Kenapa kok boten lihat? Terlihat. Kenapa kok nggak lihat? Lihat. Nanti kenapa? Nggak lihat. Lagi ngapain kok nggak lihat? Lihat. Oh lihat. Dongengnya tentang apa? Empang. Dongengnya? Iya. Iya, dongengnya tadi bercerita tentang apa? Tentang adab yang ada di kamar. Mandi. Iya, kalau di kamar mandi kita masuknya pakai kaki apa? Kanan apa kiri? Kanan. Pakai kaki kiri karena kamar mandi itu tempat yang kotor. Kemudian selain pakai kaki kiri pakai apa? Baca doa. Boleh nggak kita lama-lama di kamar mandi? Nggak boleh karena kamar mandi itu tempat yang Kotor. oke. Assalamualaikum Bunda. Setelah saya melihat beberapa video di channel Kabi, menurut saya menjawab pertanyaan yang pertama, apakah cocok untuk dipertontonkan kepada anak usia 3-4 tahun? Menurut saya cocok ya Bunda, karena banyak video yang mengajarkan tentang adab, dikemas dengan bahasa yang santai, percakapannya santai, bahasanya simple, animasinya juga menarik, jadi mudah untuk mengedukasi anak-anak. Contohnya, kita diajarkan untuk jangan makan sambil berdiri, apalagi sambil jalan. Lalu jangan main air hujan,
nanti sakit. Jangan makan snack terlalu banyak, nanti sakit. Jadi banyak adab yang bisa dipelajari dari sana gitu Bunda. Terus kalau dibilang apakah ada kekurangannya? Menurut saya ada satu video yang durasinya terlalu panjang ya Bunda, yang tentang Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat. Ya mungkin karena perjalanan Nabi jadi durasinya sangat panjang, tapi menurut saya itu kayak terlalu panjang gitu Bun untuk anak-anak. Lalu bahasa yang dipakai juga terlalu berat untuk anak-anak. Contohnya ada kata-kata Abdullah menikahi Aminah. Lalu yang kedua ada kalimat jenazah Abdullah disemayamkan bla 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 ngoten nggih. Menurut saya itu terlalu berat Bun untuk anak usia 3 sampai 4 tahun. Saya buktikan dengan menanyakan ke anaknya langsung gitu. Saya tanyakan, "Kak tahu nggak menikah itu apa?" Terus jawabannya, "Nggak tahu Bun," gitu. Oh iya, berarti bahasanya terlalu berat untuk anak 3 4 tahun, Bu. Mungkin menurut saya itu saja nih pendapatnya. Selebihnya channelnya bagus sih Bunda, animasinya menarik, bahasanya juga di beberapa video masih santai, mudah dipahami, eh, banyak adab, banyak teladan yang bisa diambil gitu untuk dipelajari anak-anak. Dari saya itu saja Bunda, selebihnya saya mohon maaf kalau ada pendapat saya yang kurang berkenan nggih. Terima kasih Bunda. Baik, setelah saya menonton salah satu video dari channel Gabi, Kisah Teladan Nabi, maka saya akan memberikan sedikit pendapat saya bahwa channel Gabi atau Kisah Teladan Nabi ini menurut saya cocok untuk dipertontonkan untuk anak atau kepada anak berusia 3-4 tahun. Kenapa? Karena menurut saya ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu dalam video yang ditayangkan oleh channel Kabi ini memiliki visual yang menarik. Contohnya dalam sebuah video tersebut memiliki warna yang cerah sehingga menimbulkan daya tarik dari anak usia dini dalam menontonnya. Terus yang kedua, dalam video tersebut memiliki nilai moral yang positif. Jadi setelah menonton video yang ditayangkan dalam channel Kabi, anak-anak diharapkan bisa meneladani dari kisah-kisah Nabi yang disampaikan. Dan itu pun juga dapat menjadi salah satu pembentukan karakter anak di usia dini. Yang ketiga, dalam video tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga anak-anak di usia 3-4 tahun ini bisa sedikit memahami isi dari video tersebut. Terus yang selanjutnya, menurut saya program atau channel Gabi Kisah Teladan Nabi ini membawa dampak positif bagi anak-anak. Mengapa? Karena melalui kisah para nabi ini, anak-anak bisa belajar mencontoh perilaku baik, seperti jujur, sabar, tolong-menolong, dan mungkin berbuat baik kepada sesama. Dan nilai-nilai yang sangat penting untuk pembentukan karakter mereka. Yang selanjutnya, meskipun ada banyak kelebihan dalam program tersebut, namun menurut saya masih ada beberapa kekurangan dari channel Kabi atau Kisah Teladan Nabi. Salah satu di antaranya adalah mungkin durasi tayangannya itu cukup panjang sehingga pada anak usia 3-4 tahun ini bisa cepat bosan
atau bahkan mungkin terlalu banyak dialog sehingga anak-anak pun juga ikut bosan. Mungkin yang bisa kalau bisa saya kasih saran, mungkin anak-anak bisa lebih mudah tertarik pada tayangan yang singkat, penuh warna, dan mungkin bisa ditambahkan lagu atau gerakan Menurut sederhana saya channel yang Kabi ini bisa menjaga adalah salah satu perhatian channel yang mereka. cocok untuk ditontonkan kepada anak usia dini. Karena channel Kabi ini berisi tentang kisah teladan Nabi, sejarah, sehingga anak-anak ini bisa belajar tentang suri tauladan dari para nabi, bisa belajar juga tentang sejarah dari para nabi. Menurut saya kekurangan dari program channel ini adalah saat opening itu warnanya sangat cerah sekali sehingga kadang membuat mata menjadi silau. Tapi untuk selebihnya channel Kabi ini sudah bagus sekali karena memuat konten-konten yang positif, yang edukatif untuk anak-anak. Terima kasih.